Itu ada siapa ya? Gak tahu itu, kok ada cewek cantik ya. Cewek cantik ini serius, apa kita samperin aja? Mohon maaf ya mbak, 5 juta itu nggak cukup buat kita mbak. Soalnya kan di Gio itu udah apa ya namanya, internasional, kualitasnya itu udah internasional mbak. Gus Idris tuh beda mas dari guru-guru spiritual yang lain. Beda maksudnya gimana mbak? Ya beda, sudah beda dari timnya, dari cara membantunya itu sudah beda. Dan di Gus Idris kan juga ada kayak permata-permata yang bisa bantuin gitu loh mas. Maksudnya mustika? Ya mustika-mustika kayak itu. Ya kalau mau ya itu mbak, 20 juta 5. Kamu jangan bikin aturan sendiri. Nah udah, sabar. Diamin dari tadi. Suami saya kan umurnya sudah 60 tahunan ya mas. Dia itu selalu meminta izin kepada saya. Kan saya istri pertama dan ini istri kedua, selalu minta izin untuk menikah lagi. Dan istrinya itu sudah lebih dari 10 mas. Lebih dari 10? Iya. Dia targetnya menikah itu 100 kali. Makanya saya minta tolong. Iya benar mas. 100 kali? Iya benar sekali. Nggak bisa sih. Kita juga. Masukin ada berarti ya? Ada. Ayo masuk. Kita nggak bisa. Dengan kalian. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Yan, itu ada siapa ya? Gak tahu itu, kok ada cewek cantik ya. Cewek cantik ini serius, apa kita samperin aja? Mas Tony, Ryan, samperin Gimana aja. Mas Ton? Itu ada cewek cantik itu. Coba kita datengin aja. Coba. Saya udah nikah belum? Belum. Ya udah, siapa tahu ini. Siapa ya? Nggak boleh gitu Apa sih Mas Andi? Itu siapa ya? Hah? Itu siapa ya? CTW. Kayak emak-emak itu. Masa mana? Iya, kayak emak-emak. Itu Tapi kayak nggak tahu ibu-ibu. siapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, Bu, kok di sini kenapa? Ya mas, saya sudah dari pagi mas di sini. Dari pagi ngapain di Iya. sini, Bu? Saya minta tolong bantuan tim Gio sama Gus Idris, apakah bisa? Tujuannya minta bantuan apa? Saya minta bantuan mas karena hal yang tidak lazim lah yang terjadi pada Tidak suami lazim. saya. Tidak lazim soal apa, Bu? Suami saya tuh selalu ingin menikah lagi mas. Ini saja sudah Astagfirullah. punya, ini istri keduanya. Ya Iya. Allah. Astagfirullah. Benar sekali mas, suami saya itu ingin sekali menikah. Sudah izin ke kita lebih dari 2 kali. Tapi kan laki-laki itu kan wajar ya kalau nikah lebih dari 2 orang gitu kan, 4 orang pun nggak apa-apa kan? Tapi ini lebih dari 10 mas. Lebih dari 10? Lebih mas. Astagfirullah. Terus gimana, Mbak? Coba ceritakan kendalanya gimana?
Ya, saya ingin meminta bantuan supaya suami saya itu sadar agar tidak menikah terus-terusan. Ya kalau Terus? mohon maaf Mbak ya, ini bentar Mas Andi ya. Ini Oh kan ya silakan. kalau menikah lebih dari satu itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah menikah lebih dari 4 itu udah gimana ya? Gimana Mas Andi? Menurut saya Mas Andi Keterlaluan ya. terlaluan. Iya, keterlaluan. Terus mbaknya di sini minta tolong apa, Mbak? Mau minta tolong apa, Mas? Ya, minta tolong supaya datang ke rumah. Datang ke rumah. Mbaknya Iya. punya uang berapa, Mbak? Saya ada uang cuma 5 juta, Mas. 5 juta. Iya. Mohon maaf ya, Mbak. 5 juta itu nggak cukup buat kita, Mbak. Soalnya kan di Gio itu udah apa ya namanya? Internasional. Kualitasnya itu udah internasional, Mbak. Sandi, Apa? sampai ngomong itu dijaga, jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Ya kan, tapi kan kalau 5 juta itu Yan buat makan kita nggak cukup loh, Yan. Makan saya loh, Mbak, satu hari itu nggak cuma sekali, 4 kali, Mbak. Makan saya juga bukan nasi, makan saya pizza. 5 juta buat saya itu ya buat kita, buat tim Gio itu nggak cukup buat apa-apa, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Tapi mau gimana lagi, Mas? Saya cuma punya uang segitu. Saya minta tolong lah, Mas. Mending mbaknya itu, Mbak, maaf ya, Mbak, mending mbaknya cari apa orang pintar atau spiritual di luar sana, kan banyak ya, Mbak. Kalau 5 juta itu di luar sana banyak, Mbak. Nggak bisa, Mas. Saya tetap mau sama tim Gio sama Gus Idris aja. Loh, apa yang membuat mbaknya itu memilih Ghostnya? Gus Idris tuh beda, Mas, dari guru-guru spiritual yang lain. Beda maksudnya gimana, Mbak? Ya beda, sudah beda dari timnya, dari cara membantunya itu sudah beda. Dan di Gus Idris kan juga ada kayak permata-permata yang bisa bantuin gitu loh, Mas. Maksudnya mustika. Ya, mustika-mustika kayak itu. Iya, saya paham, Mbak. Emang di apa? Di Gio, Gus Idris itu emang punya banyak-banyak mustika, Mbak. Tapi kalau 5 juta ya mohon maaf, kalian nggak bisa, Mbak. Soalnya 5 juta itu Mas, tolong kurang kami banget, lah, Mbak. Mas. Saya sudah nggak ada uang lagi, Mas. Saya cuma ada uang segitu. Yan, bentar. Ya kalau kita kan niatnya membantu, jangan sampai digituin lah. Iya, membantu. Kalau 5 juta itu apa, Yan? Gus Idris itu jadwalnya padat, Yan. Kalau cuma 5 juta buat apa? Di luar sana ada yang lebih banyak, Yan. 5 juta buat apa, Yan? Gak cukup, Yan. Buat beli bensin, makan. Emangnya kita mau kerja bakti? 5 juta buat apa? Iya. Tapi saya minta tolong lah, Mas. Saya cuma ada uang segitu. Nggak bisa, Mbak, kalau 5 juta, Mbak. Jangan nggak bisa gitu, Yan. jangan lah. Coba kamu pikir ya, 5 juta. Tim kita kan banyak ya, Yan. Nggak cuma 1 orang, 2 orang gitu kan. 1 orang itu loh, makannya nggak cuma sekali. Makannya juga nggak nasi doang, Yan. Apa? Satu. Enggak. Makanan kita itu kayak pizza. Itu, Yan. 5 juta buat berapa orang? Nggak cukup. Terus buat rokok. Kamu ngerokok nggak? Ya. Ngerokok kan? Makanya 5 juta buat apa? Tapi kan Gusnya nggak pernah ngajarin kita buat sembarangan kalau ngomong gitu loh. Kita harus bisa menjaga hati orang lain. Saya minta tolong lah, Mas. Saya minta tolong sekali. Saya cuma ada uang segitu. Saya mau minta tolong sama siapa lagi? Saya tidak ada yang percaya, Mas, sama guru-guru spiritual yang lain. Saya cuma percaya sama tim Gio dan sama Gus Idris saja. Iya, Mbak, insya Allah nanti bakal kita bicarakan masalah mahar. Mungkin bisa langsung tanya ke konsultasi langsung ke Sujiwo atau Cak Habibie gitu loh. Sampai jangan mentang-mentang 5 juta nggak mau, Mas Andi. Jangan gitulah. Tapi kalau dinaikkan lagi emang nggak bisa. 5 juta loh, Yan. 5 juta buat apa, Ya Yan? kan bisa. Meskipun 5 juta kita aja yang turun, nggak harus Gus. Ya kan bisa. Mas, saya minta tolong lah. Ini sangat penting sekali. Karena target menikah suami saya itu 100 kali, Mas. Ya Allah. 100 kali? Iya, Mas. Saya Itu minta lelaki tolong. apa-apa, Mbak. Lo
100 kali menikah itu. Makanya itu cuman yang saya percaya cuman Tim Gio sama Gus Idris aja yang bisa membantu saya. Karena di Gus Idris itu timnya kan juga banyak Mas. Ada mustika-mustika yang sangat sakral yang bisa membantu. Saya minta tolong lah Mas. Tapi mohon maaf ya Mbak, tapi kalau 5 juta nggak bisa ya. Saya mohon maaf sekali, saya cuma ada uang segitu Mas. Saya minta tolong. Ada uang kami jalan Mbak. Ya tapi saya cuma ada uang 5 juta, terus saya mau cari kemana lagi Mas? Kamu itu jangan mikirin uang aja. Yan, kita itu juga butuh makan Yan, rokok juga butuh, bensin, banyak Yan kebutuhan kita. 5 juta. Ya saya tahu Mas, cuman bagaimana lagi, saya cuma punya uang segitu. Saya nggak ada uang lagi, itu uang terakhir saya. Tolonglah Mas, minta tolong sekali ini saja. Gimana Mas Andi? Mbak, mending Mbaknya pulang aja deh Mbak. Cari spiritual di luar, di YouTube itu kan banyak Mbak. Tapi ya nggak sehebat Gus, nggak ada mustika-mustika kayak di sini Mbak. Lah iya Mas, maka dari itu kan saya meminta tolong. Saya udah nggak percaya sama guru-guru spiritual yang di luar sana. Mbak, kalau Mbaknya mau nambahin dananya nggak apa-apa. Saya nggak ada uang buat nambahin lagi. Saya mau gimana Mas? Mau jual apa lagi saya? Saya nggak ada uang lagi. Jangan gitu kalau ngomong-ngomong tuh. Dijaga ya. Hah? Yan, tamu loh. bentar ya, loh. bentar. Jangan Emang gitu. kamu mau dibayar 5 juta? Di sini kita nggak pernah ngajarin. Iya, Gusnya nggak tahu pernah aku ya. ngajarin sampean kayak gitu. Ya, kalau ngomong itu harus dijaga, jangan sampai nyakitin Ayo, hati orang Ryan. lain. Hah? Minta tolong lah Mas Ryan. Untuk bilang ke Gusnya saya udah nggak ada uang lagi loh Mas. Yan, 5 juta Yan, buat apa Yan? 5 juta itu banyak Mas Andi bagi Banyak orang yang dari mana? membutuhkan. Kita harus bersyukur. Ya, nggak boleh sampean melihat seseorang itu dari nominalnya. Ketika uangnya besar baru sampean baik-baikin. Pas uangnya dikit malah sampean jahatin kayak gini. Nggak Kalau boleh lah. uangnya banyak itu kan kita makan itu bebas, rokok bisa beli, bensin aman. Gitu kan Yan? Kalau uang dikit cuma 5 juta, makan masih mikir-mikir. Terus mau beli rokok kita juga mikir. Nggak bisa buat apa-apa 5 juta Yan. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang mengatur Mas Andi. Iya, saya tahu Yan. Tapi Tolonglah Mas. Tapi mau gimana lagi? Saya udah nggak ada uang. Itu pun uang tabungan saya yang buat bayar ke Gus Idris. Saya minta tolong lah Mas. Saya udah nggak ada pegangan lagi ini. Kami cuma punya uang segitu aja biar suami kita bisa berubah. Yan, Gimana? kalau 5 juta itu loh Yan, kita nggak bisa ngasih Gusnya Yan. Masa sekelas Gus dikasih 5 juta? Minimal 20 juta gitu loh Yan. 5 Mas, juta buat tapi kan apa? setahu saya Gus Idris tidak pernah seperti itu. Iya Mbak. Makanya saya berani datang ke sini cuman ada uang segitu Mas buat minta tolong. Iya, Ibu, mohon maaf atas tingkah lakunya Mas Andi ini. Ya mungkin saya bakal membantu untuk nembusin ke Gusnya sama ke teman-teman yang lain. Apakah perlu Gusnya sampai ikut turun gunung atau hanya kita gitu? Karena kan memang dananya sampean itu belum cukup lah untuk memenuhi persyaratan. Tapi di sini kita dan juga tim yang lain pasti akan membantu. Kita nggak pilih-pilih, siapapun itu pasti akan kita bantu. Ya, Iya Mas. jangan lah ngawur kalau ngomong. Mohon maaf ya Ibu. Ya, Ya. dari pagi nunggu udah. Kamu nggak bisa kalem. Saya udah dari Astagfirullahaladzim. pagi Mas di sini. Udah dari pagi loh. Sampean jangan gitu Mas Andi. Jangan kedunian sampean itu. 5 juta. Buat apa ini kan? Udah Pak, mending Mbaknya pulang aja cari spiritual lain di luar sana. 5 juta banyak Pak. Mas, saya minta tolong bisa nggak Mas Ryan buat ngomong ke Gusnya. Saya nggak ada uang lagi loh Mas. Ya bakal saya insya Allah saya tembusin ke anak-anak dulu. Nanti setelah sama anak-anak sama tim yang lain baru ke Gusnya. Ya mohon bersabar karena kan juga memang Gusnya ini banyak undangan, banyak repot banget lah. Jadi kita nggak bisa langsung instan gitu Mbak Nah, Ibu. itu tahu.
Gusnya kan repot. Tapi kan nggak bisa nolak kayak gitu juga. Kamu mau kita kerja bakti? Kerja bakti yang penting kita udah ngomong ke Gusnya dulu. Ya, Saya kita minta jangan tolong lah asal mas, ngambil jangan kayak keputusan. gitu. Saya harus apa lagi? Selain saya ngasih uang 5 juta, saya nggak ada pegangan lagi mas. 20 juta mbak lo mau? Nggak Saya ada, mau jual apa mas? Saya nggak ada Ya uang. jual-jual apa gitu mbak? Sudah nggak ada mas. Kami sudah menjual semua yang kami punya. Itu pun pakai uang tabungan juga loh mas. Ya kalau mau ya itu mbak 20 juta 5 Kamu jangan bikin aturan sendiri. Udah, sabar. Diamin dari tadi. Sabar. Ini kurang ajar ini Mas, bikin aturan sendiri. Tapi dia. kamu bisa kalem nggak? Kamu dapat aturan kayak gitu dari mana? Hah? Uang 5 juta itu buat apa ya? Kamu ngomong 20 juta dari siapa? Hah? Ngomongin baik-baik. Udah dikasih tahu. Sekelas Gus ya dikasih 5 juta itu gak cukup ya? Gak cukup ya? Kamu mau ngapain? Hah? Santai sama 5 itu. juta. Kalau mau 20 juta mbak, kalau gak mau pulang aja. Enggak usah didengerin, Mbak. Ini biar saya urusin aja. Samen kalau kayak gitu caranya nggak akan ada yang mau kesini. Ya. Udah. Mereka itu tamu. Iya tahu saya, dia tamu. Tapi kalau 5 juta kayak ngejek ya, 5 juta loh buat apa? Mas, saya nggak ada mengejek loh mas. Saya cuma punya uang segitu. Saya mau ngasih apa lagi? Udah mbak pulang aja mbak. Jaga omonganmu. 5 juta apa? Gimana ini? Mas. Mas tolonglah mas. Iya, Mbak. Kita bakal bantu. Gimana kalau kita langsung ngomong ke anak-anak aja? Biar langsung secepatnya ditembusin ke Gusnya. Karena memang kasihan juga kan setiap orang itu belum tentu rezekinya uangnya banyak kan kayak gitu. Kita nggak usah dengerin gimana omongannya Sandi tadi ya, dia tuh ya kedunyan lah masih mikirin uang. Iya. Sedangkan Mbak, coba mbak pikir ya, uang 5 juta itu pantas gak buat Gus ya? Mas, Pikir jangan lagi. jangan pakai kayak gitu. Jangan kayak menjatuhkan saya. Saya nggak ada uang, mas. Saya mau ngasih apa lagi? Kalau gak ada uang ya udah nggak usah kesini mbak. Saya setahu saya Gusnya nggak pernah kayak gitu, mas. Ya coba mbak pikir lagi ya mbak, sekelas Gusnya, itu kelasnya udah internasional, itu dikasih 5 juta. Udah mbak, nggak usah mbak, pulang aja mendingan mbak ya. ngawur jangan kayak gitu. Udah Yan, kamu diem Yan. Tolong mas. Kami cuma punya segitu. Apa nggak kasihan sama kamu? Saya udah dari pagi loh, mas, di sini. Saya minta tolong aja. Bayangin ibunya Samen misalnya minta tolong demi kesusahan. Apa enggak? Mungkin masnya. Udah nggak usah nyangkut-nyangkut ibu Yan. Nggak Makanya gitu, mungkin sampean banyak mas uangnya. Kalau kayak kita nggak ada uang, mas. Kita itu pun saya jual perhiasan. Itu uang tabungan yang saya pecah loh. Ada apa? ini Sandi loh. Kenapa Sandi? Bikin ulah lagi dia. Dia bilang nargeting ke pasien itu minta 20 juta sedangkan pasiennya cuma punya 5 juta. Kalau nggak bisa bayar 20 juta diusir wah sama Sandi wah. Nazim. Ngomong apa Yan? Bener apa yang kata Sandi? Enggak Mas, Hah? bohong dia. Emang ngomong apa? Emang kamu ngomong Mas Jiwa apa? Ya ngapain kamu enggak? Yang diceritakan sama Rain tuh bohong Mas. Nggak ada kebohongan, mas. Masnya tadi narget saya 20 Mbak, juta. kalau ngomong tuh yang bener Mbak. Mas, bener nggak? Saya Gimana? Mbak masnya ngomong tadi kayak gitu. Enggak Mas, enggak. Dia bohong Mas, bohong dia. Enggak, mas. Saya kan minta tolong ya buat bantu saya. Saya ditanya punya uang berapa, saya bilang cuma ada 5 juta. Cuman masnya bilangnya saya harus bayar 20 juta. Mas, Jangan kalau ngarang kayak gitu cerita ya Mbak. nggak Saya bisa tadi nggak ngomong katanya. gitu, Mbak. Jangan ngarang cerita. Diam dulu kamu. Kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Ya Mas. Ngomong Mbak, teruskan dulu Mbak ngomongnya Mbak. Kata masnya sekelas Gus Idris itu masa dibayar 5 juta, Mbak bilang gitu. Kalau mbaknya mau 20 juta, terus saya mau cari 15 jutanya, sisanya kemana, mas? Saya Sebentar. udah nggak ada uang. Mohon maaf saya potong. Dan ini niatnya ke sini mau apa dulu? Kan saya mau minta tolong ya, mas. Saya mau minta bantuan ke tim Gio. Iya. Ada hal yang nggak lazim lah yang dilakukan suami saya. Intinya jenengan mau mengundang Gusnya ke rumah panjenengan. Iya, saya mau minta tolong. Tuh, Cih. Berarti kalau seperti itu San, diarahkan untuk masuk, untuk ngomong sama Sabibi dulu. Jangan langsung kamu, Diusir wah sama dia wah. ya udah, ngapunten. Mungkin Jangan kalau ada percaya. salah dari mereka,
Mohon maaf. Yang penting jenengan monggo ikut saya masuk ketemu sama Mas Habibie. Ayo semuanya ikut. Monggo mbaknya. Ayo, mana ngaturnya ini? Semuanya masuk sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok rame-rame? Ini ada rame-rame dari tadi di sana. Hah? Udah rame-rame dari tadi. Ini siapa belakang ini? Tamu katanya udah dari pagi di sini tuh. Tamu? Iya. Monggo duduk dulu monggo. Ayo duduk semuanya. Ada kepentingan apa kok sampai kamu aja masuk ke dalam, Bo? Saya ini bingung, Bi. Kenapa? Mbak, bisa sebelah sini aja nggih? San, minggir kamu. Pusing aku, Bo. Ngatur jadwal ini gimana? 1 hari 4 kali ini. Istirahatnya kapan? Ini loh, Bi. Saya kan tadi keluar. Saya nggak tahu ternyata di luar ada rame-rame. Siapa yang rame-rame? Sandi sama Ryan ini. Saya nggak rame Jawi. Terus? Kalau ada orang ngomong jangan dipatahin dulu. Terus apa? Saya katanya ini. Ya udahlah. Kalau saya yang ngomong nanti malah menimbulkan fitnah. Biar Ryan aja yang ngomong. Ini juga saya nggak asal ngomong ya. Jadi Mas Andi ini habis buat masalah sama mbak-mbaknya. Buat masalah? Buat masalah sama mbak-mbaknya, ibu-ibunya ini. Nah kan saya ngelihat tadi bertiga kan, saya, Mas Andi sama Mas Tony nyamperin ini di taman. Nah setelah itu saya sama Mas Andi nanya nih, ibu dari mana gitu, ada keperluan apa kok sampai malam di sini kan gitu. Nah setelah itu ibunya ini menjelaskan gitu loh, Cak Bibi, saya ini minta tolong suami saya beginilah begini, suaminya gitu nikah lebih dari 10 katanya suaminya. Iya benar, Bu. Iya benar sekali Mas. Nah dan masalahnya di sini ibunya ini kan ya beliau itu hanya punya dana. Bentar. Sebelum kamu ngomong dana ya, permasalahan ibu apa? Ini kan suami saya kan umurnya sudah 60 tahunan ya Mas. Dia itu selalu meminta izin kepada saya, kan saya istri pertama dan ini istri kedua, selalu minta izin untuk menikah lagi, dan istrinya itu sudah lebih dari 10 Mas. Lebih dari 10? Iya. Dia targetnya menikah itu 100 kali, makanya saya minta tolong. Iya benar Mas. 100 kali? Iya benar sekali. Kok ampuh, Bo? 100 kali, Bo. Kita aja 1 belum, Bo. Ini ada yang aneh ini. 100 kali. Enggak, Mbak ini istri yang keberapa? Saya pertama Mas. Istri pertama. Masih muda lagi Cak Bibi istrinya. Enggak, secara logika suaminya tua. Iya, Tua kan? Iya 60 tahun. istrinya muda. Umur 60 tahun. Mendapatkan masih muda-muda loh ini. Terus gini Mbak, ini biar lebih apa ya, kita lebih tahu ini nikahnya itu modelnya apa kok bisa sampai, karena di dalam aturan negara, sahnya negara itu maksimal 4, paling banyak 4, kok ini kok bisa lebih dari 1, lebih dari 10, kan itu nggak masuk akal. Iya, cuman kan menikahnya di Pak Kiai-Kiai gitu Mas. Jadi kan Nikah siri maksudnya. iya. Ini juga nggak bisa dibiarkan. Terus kenapa ya? Masalahnya apa? Dan setelah itu kan pastinya Sandi ini bilang kalau misalnya ibu cuman punya dana 5 juta, mending pulang aja cari spiritual yang lain. Enggak Cabi, enggak. Bohong dia ngomong gitu, bohong dia. Saya gak bilang gitu. Enggak, Dia ngarang cerita. enggak ada yang nggak ngarang usah cerita. Nambahin konflik lagi lah Mbak. Saya nggak nambahin konflik Mas, cuma kenyataannya seperti itu.
Ya tadi kami Jangan sempat percaya Cabi, diusir. dia bohong. Diusir. Iya benar Dia sekali. bohong Cabi, dia bohong. Jangan percaya sama orang luar. Kamu nggak usah potong-potong omongan, biar selesaikan dulu. Biasaan kamu ini. Terusin, Mbak. Kan saya ngomong, kan ditanyain sama masnya, ibunya punya uang berapa? Saya bilang cuma ada 5 juta. Terus kata masnya itu bilang, kalau 5 juta buat apa? Minimal 20 juta. Kalau nggak gitu pulang aja. Soalnya Minimal? minimal 20 juta. Aturannya Dia bilang siapa? gitu saya. Hah? Bohong dia bilang gitu. Ngarang cerita dia. Yan? Enggak, saya enggak ngarang cerita kan Nggak ada sama ngarang. Mbak udah Mbak. Nggak usah ngarang cerita gitu Mbak. Kamu mending Saya ngaku nggak aja mau cerita. daripada habis di sini kamu nanti. Suruh ngaku apa? Orang saya Ada udah bilang saksi loh, gitu. ada Mas Tony loh. Kamu jangan berbohong. Gimana Mas Tony? Betul nggak? Iya, betul. Tuh, Dia minta berapa, Mas? Dia minta berapa tadi? 20 juta. 20 juta. 20 juta. Hei, aturannya siapa? Hah? Siapa yang nyuruh kayak gitu? Jelas-jelas saya ngatur jadwalnya Gus Idris. Ini itu nggak ada tarif biaya. Apalagi untuk kayak gini-gini ini. Kita mengukur sesuai batas kemampuan orang yang minta tolong. Kalau kayak gini namanya tarif. Cabi bentar. Tapi kalau dia mau bayar 5 juta itu buat apa Cabi? Nggak cukup buat kita. Kalau kemampuannya segitu, mau gimana lagi? Kita mau kerja bakti. Iya. Di sini yang kerja siapa? Hah? Musan. Cabi, bentar. Gus kita itu kan kelasnya itu udah kelas internasional ya. Masa mau dibayar 5 juta? 5 juta itu loh gak cukup buat makan kita, rokok kita, bensin. 5 juta loh Cabi, buat apa? Sandi, saya tahu uang 5 juta itu mungkin gak cukup untuk dibagi kita satu tim. Tapi perlu diingat, gue juga nggak pernah memantau harga, nggak pernah mengambil tarif. Karena apa? Ini untuk membantu orang-orang yang nggak mampu. Oke lah, kita biasanya ke Hong Kong, ke Singapura. Itu karena orang itu mampu mengundang kita. Yang terakhir kemarin, kita ke Malaysia. Ya karena apa? Karena orang itu mampu mengundang kita. Bentar Cabi. Masa sekelas Gus loh Cabi, 5 juta. Ngada-ngada aja Cabi. Sandi, kamu tahu, apalagi sekarang ini direkam, divideoin. Apa kamu nggak malu? Ini nama baiknya Gus Idris, paham? Kalau kamu kayak gini, ini namanya pemerasan juga. Masuknya ke pemerasan. Kita nggak pernah diajaran kayak gitu. Paham kamu? Ya, paham. Makanya kalau ada orang ngomong, dengerin kupingmu itu. Udah gak usah pakai kekerasan Cabi. Makanya kamu kalau nggak dikerasin, nggak paham. Coba mikir. Misal posisimu ada di ibu-ibu ini, apa mbak-mbak ini, dia punya biaya, ingin minta tolong, dan yang bisa menolong hanya Gus Idris. Kamu mau apa? Hah? Ya kan bisa cari orang lain. Iya kalau cocok, ya kalau ilmunya mencukupi, kalau enggak, kapasitasnya nggak ada. Bentar Cabi, di luar sana loh banyak loh Cabi. Kalau 5 juta itu apa? Yang kayak spiritual di luar sana itu yang dibayar 5 juta itu banyak. Itu Tapi bedanya. emang itu Cabi, emang nggak setinggi Gusnya ilmunya. Nggak ada mustika Dengarkan gitu. dulu. Itu bedanya Gus Idris dengan yang lain. Sandi. Makanya kenapa banyak orang datang ke sini minta tolong ke sini, karena apa? Sebabnya ya juga kayak gitu. Ya oke lah, di luar sana banyak spiritual. Tapi kapasitasnya mumpuni enggak? Iya. Kamu ngomong mustika juga. Belum tentu mustika yang dipunyai spiritual lain itu sesuai dan manfaatnya juga perlu dipertanyakan. Halo, ya, ya wis cepat merapat mawon.
Ya, wis berapa dulu. Ini Ini jadwal. kan udah Jadwal kita masuk. bilangin karena Jadwal masuk. Kamu itu langsung kamu ke Cak Habibie aja gimana enaknya, biar Cak Habibie sama tim yang lain yang kasih keputusan, sama nggak usah mikirin apa omongan Sandi tadi ya, jangan dimasukin hati. Saya sebagai tim dan juga perwakilan minta maaf kalau misalnya Sandi itu omongannya kurang mengenakan di hati sampean. Udah mending suruh pulang aja. Mulutmu San. Mas, ini kan saya minta tolong cuma dananya ada segitu bagaimana? ya nanti insya Allah pasti kita bantu Mbak, apa Bu? Pasti kita bantu, tapi kita nunggu konfirmasi dari Gusnya. Soalnya ini loh, tanggalnya padat semua, makanya kenapa kita juga nggak bisa memberi apa ya, memberi keputusan. Karena ini Mbak tahu sendiri, ini yang merah-merah semua ini adalah jadwalnya beliau. Makanya saya tunggu konfirmasi dulu ke Gus Idris. Iya Mas, cuman ini bagi saya sangat penting sekali, kalau enggak segera mau sampai kapan suami saya seperti itu Mas. Iya Mbak, saya tahu itu. Habis ini Bu, oke lah, kita jangan ngomongin soal nominal tadi. Yang penting insya Allah ini ada niatan kita untuk membantu permasalahan Ibu. Mungkin kali ini kita nggak melibatkan Gus Idris. Kita di sini cuma ingin tahu dulu lah permasalahan ini sejauh mana dan se-urgent apa. Nanti kalau kita udah dapat info yang valid dan kita udah tahu apa permasalahan yang jelas, insya Allah nanti saya konfirmasi sama Gus Idris. Ya sudah, enggak apa-apa Mas kalau memang seperti itu. Yang penting bisa membantu saya dulu lah. Ya udah, nggak apa-apa 5 juta. Tapi ingat ya Bu, makan kita pizza, jangan lupa. Kita makan pizza. Nggak apa-apa 5 juta, tapi itu makan kita pizza ya. Iya Mas, saya usahakan nanti. San, kamu ini Jaga etikamu. cuma Jangan makan gitu. aja mau pizza apa kamu ini. Alah, kalian kalau dikasih juga mau kok. Udah diam. Bener nggak? Ini yang berangkat aku atau kamu sendiri? Kalau 5 juta mending kita aja yang berangkat. Ya udah. Nggak usah ngajak Gusnya. Gak usah. Makanya diam, Minta Bu, yang kamu. aneh-aneh. Kita juga Udah, ayo, kita itu juga butuh rokok juga loh. Udah diam. Kamu nggak usah ikut kalau itu. Nggak bisa lah. Diam. Diam. Saya tadi Gocek. gocek. Oh iya. Mas, ini rumah suami saya. Dua ini. Dua ini. Iya. Besar banget ya. Dia target menikahnya itu 100 kali, Mas. Ini sudah 70 kali. Iya. Ya udah, nggak usah lama-lama, ayo kita sampai. Itu anak buah suami saya, Mas. Oh, anak buah sama Iya. bodyguardnya. Ya udah, monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh. Enggak apa-apa, Mas. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Tak perlu apa Mas? Mohon maaf Mas, kita di sini diundang sama Ibu untuk membantu ya, hanya sekedar membantu masalah dalam rumah tangganya seperti itu. Terus masalahnya sama Mas apa ini? Ya kita di sini diminta bantuan gitu, seperti saya sama teman-teman di sini kok. Sudah kan enggak ada urusan sama sampean ini. Saya mau ke rumah saya loh ini. Saya ditugaskan di sini untuk menjaga kakek itu. Ya saya tahu. Cuman kan di sini saya yang ada masalah loh. Sudah, kamu enggak usah ikut campur. Ini saya minta tolong sama tim Gio. Udah, kalau seperti itu izinkan kita untuk masuk Mas. Oh, Tenang. tidak bisa. Kita di sini nggak ada niatan untuk mencuri atau menghancurkan rumah kakek mboten. Kita di sini bantu. Tapi ini tugas saya di sini untuk menjaga Mas. Ya karena beliau kan juga juragan sampean toh. Juragan dari istrinya juragannya sampean toh. Tapi nggak ada urusannya sama Mas, nggak ada urusannya. Kita di sini bantu Mas, mau bantu. Kita tamu di sini, bukan nggak ada urusan atau apapun itu. Sampean nggak tahu pun masalahannya, jangan malah ngalang-halangin seperti ini. Iya, maksud
di sini, maksud saya di sini untuk menjaga. Iya. Sekali nggak boleh ketemu, nggak boleh. Emang wajah-wajah saya ini seperti wajah-wajah maling tah? Oh, bukan maling gitu. Gimana? Ini udah pekerjaan saya di sini. Menjaga untuk supaya tidak ada apa? Nggak ada hal-hal yang seperti ya kayak gini. Kayak gini tuh kayak gimana? Kita di sini niatnya bantu loh, Pak. Undangan gitu. Diundang loh kita. Iya, tapi nggak ada seperti ini, nggak ada. Buat apa ini? Iya tahu selama ini memang tidak ada hal seperti ini. Cuman kan saya minta tolong sama tim Gio ini. Sudah kamu nggak usah ikut campur, biar mereka membantu menyelesaikan masalah saya. Sudah kamu diam. Sekali nggak boleh, tetap nggak boleh ketemu. Kamu nggak memperbolehkan saya, ini rumah saya yang punya hak di sini. Tapi saya ditugaskan di sini untuk menjaga. Iya saya tahu. Kamu Mas, Kalian juragan itu kamu. cuma ditugaskan loh Mas. Kalian tuh cuma ditugaskan. Ini juragan kalian. Kenapa kita gak boleh masuk? Kan kita juga undangan di sini. Gini aja, intinya kamu pergi dari sini. Loh, kok ngusir Mas? Ya kamu itu dibayar berapa sih sini, tak bayar aja, Bu. Oh, kamu nggak bolehin orang masuk. Orang lihat. Terus Mas, kamu apa? jalan-jalan. Aku aja. Hati-hati ya. Kita taruh di sini. Oke, saya layani. Hati-hati Mas. Mas Hati-hati, Tony. Mas Tony. Kok malah Hati-hati. bertengkar ini Mas? Sudah dong. Keluarkan semuanya. Apa sudah cukup? Izinkan kami untuk masuk. Mas Tony, udah. Permasalahan ini nggak usah kayak gitu, Mas Tony. Orang-orang kayak Pakai kekerasan. Menghalang-halangi. Siapa dulu yang pakai kekerasan? Sampean dorong-dorong saya, maksudnya apa? Kan saya sudah bilang nggak boleh masuk. Ini atas Sudah izin. dong. Saya yang punya rumah, saya yang punya kuasa. Kok kamu yang ngatur-ngatur sih? Ya intinya kalian semua pergi dari sini. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Kamu yang pergi dari sini. Saya nggak mau tahu saya. udah, gak usah banyak omong. Gini, Mas Tony. Kalau kamu udah lama di Gio, pasti kamu akan tahu hal-hal seperti ini. Karena ini adalah yang dibekalkan Gus Idris pada kita. Coba kamu perhatikan apa yang saya lakukan. Gak rugi kan kita minta tolong sama tim Gio dari pagi sampai malam malam dibantu. Hah? Siapa pakai ilmu hitam? Di sini nggak ada yang makanya itu pakai kita nggak ilmu rugi. hitam. Kamu tahu sendiri kan akhirnya bagaimana tim Coba Gio melakukan. fokus ke sini. Iya makanya Ya, kita kayaknya ingin malam tahu ini juga loh. seberapa ilmu yang diberikan Gus Idris pada kita. Contohnya kayak gini. Agak mundur. Allah Akbar. Iya kan benar sekali kan. Kita nggak rugi minta Kita nggak bantuan perlu sama capek-capek. tim Gio. Jadi kalian, kita di sini nggak ada urusan sama kalian. Kita mau masuk, izinkan masuk. Jangan dipersulit. Paham? Iya. Kayak gitu. Nggak rugi kan Udah. kita minta tolong dari Apalagi yang ingin kalian lakukan, monggo. Saya habis ini ada urusan temani Gus Idris. Udah lanjutkan dulu. Langsung malam ini kita dibantu. Iya makanya itu kita nggak rugi minta bantuan sama tim Gio dari pagi sampai malam. Akhirnya dibantu juga. Kamu tahu kan yang terjadi sama mereka. Sudah Mas, ayo kita langsung Kurang kalian. masuk aja nggak apa-apa. Masuk kurang. Ayo Mas, Langsung monggo kita masuk ke rumahnya aja. masuk aja. Iya benar sekali Mas, ini rumahnya. Assalamualaikum. Ini Mas, ini juga istri-istri dari suami saya. Assalamualaikum Ibu. Ada perlu apa ya? Kok banyak orang ini? Saya memang meminta tolong kepada tim Gio untuk membantu saya. Ya terus? Ya untuk Ya saya kan gimana ya jadi istri. Saya juga dijanji-janjiin harta, dijanjiin segala macam. Cuman selama ini kita berdua nggak dapat apa-apa. kamu kok tega ngelaporin suami kita?
Ya, karena kita enggak dapat apa-apa loh. Masa kita cuma dapat nafsunya aja? Kan kalian juga tahu, beliau enggak cukup hanya sekali dalam satu malam, sampai 10 kali loh. Ya, tapi Kali. enggak seperti ini kan. Ya tapi aku mau gimana lagi, ya enggak bisa. Lah kan kita sama-sama istri, jadi enggak usah. Ya itu mungkin kalian bertiga, cuman aku sama dia enggak mau. Kan kita juga menikmati. Tapi perlakuan kamu seperti itu sangat tidak dipantaskan. Bagaimanapun kita semua di sini sama-sama istri. Tapi kalian yang dapat keuntungan dari suami kita. Kita nggak dapat apa-apa loh. Iya kan sama istri. Kita kan semua ini sama istri kan. Ya tapi mau gimana? Iya. Ini belum semua, Mas. Ini belum semua. Belum semua. Mohon maaf. Tapi bagaimana? 70. Di sini semua kan kita istri. Perlakuan kamu yang seperti itu sangat tidak pantas. Kamu tidak usah membela. Loh, aku tidak membela. Karena kita semua di sini istri. Perlakuan kamu. Karena apa sih kalau bertengkar? Santai dulu aja. Ini wah kelamaan. Kita cari aja orangnya ada enggak gitu loh. Ya nggak bisa gitu Mas. Sebentar. Kita semua di sini sebagai istri. Perlakuan dia seharusnya tidak begitu. Ini aja kita ambil baiknya aja supaya nggak terjadi pertengkaran. Bisa dipanggilkan nggak siapa kakek? Suaminya. Kakek. Oh nggak bisa. Dia masih sibuk. Mas, nggak sibuk Mas, nggak sibuk. Dalam satu malam dia tuh juga ritual, Mas. Enggak. Dia juga setiap hari tuh menikah dan mencari istri-istri yang lain. Dia ritual untuk mencari. Jangan percaya sama omongan mereka, Mas. Mereka tuh hanya membela. Ini kayak masa kakeknya kuat loh. Kesuwen nih wis. Ora usah kakek ngomong digoleki ayo wong. Nanti kita Nggak bisa. Ibu, gini kan karena kita sudah datang di sini, kita tamu, kita minta tolong dipanggilkan bapaknya, kakeknya. Suami-suami sampean semua ini, ya? Suami. Iya. Suami banyak. Iya, suaminya sampean ini kakek siapa Darwis? Ya, kakek Darwis itu. Boleh dipanggilkan, Ibu? Iya. Kenapa nggak bisa? Sudahlah Dewi, kamu jangan seperti itu. Ini biar nggak terlalu panjang urusannya. Pertanyaan saya di sini. Tujuan kamu melaporkan suami kita atas tujuan apa? Biar dia tidak menikah lagi, karena kan kamu tahu target dia menikah 100 kali, sekarang aja sudah 70 kali menikah loh. Kalian enak dapat untung dari suami kita. Tapi kan kamu nggak seharusnya begitu. Kami ini yang dirugikan, kalian yang menikmati hartanya. Ya kan kita sama-sama istri kan? Iya, saya tahu. Kita sama-sama istri. Tapi nggak kayak gini dong. Saya nggak dapat apa-apa loh, saya istri pertama. Kalau kita loh yang dirugikan, kalian dapat untung dari kita. Mending langsung itu aja panggilkan kakek dari Sudah, kemana? Daripada lama. Suami saya kemana? Nggak ada. Keluar. Jangan menutup-nutupin deh. Pasti aku nggak pernah menutupi. Dia memang nggak ada di rumah. Kamu mau apa? Pasti. Mbak. Enggak, Mas. Ini kan istri tertua atau ya diturutin tanpa perkataannya. Malah bantah. Ayo masuk aja, saya masuk. Assalamualaikum. Masuk aja, Mas. Gak bisa sembarangan masuk ke rumah orang. Nah, ini rumah saya. Ini rumah saya. Kamu di sini istri keberapa? Ayo Mas, masuk aja. Ayo masuk. Nggak bisa. Rumah kita juga. Kamu jangan seperti itu. Kamu juga nggak bisa. Kamu jangan dorong-dorong. Kamu dorong-dorong. Istri keberapa? Kamu jangan seperti itu. Aku di sini juga punya hak. Kita semua istri di sini. Kamu nggak usah ikut-ikut semua. Kasihan kamu gimana sih? Mbak izinkan kita untuk Nggak bisa. Nggak ada izin-izinan, nggak ada. Kalian semua pergi dari sini. sama itu istri yang keberapa sih kok sok-sok Jangan dengerin mereka. Udah kita masuk aja. Nggak usah seperti itu. Kamu itu harus hormat. Kamu juga harus hormat. Aku di sini hormat, kamu juga hormat. Kamu sopan, aku sopan. Kamu datang ke sini rame-rame seperti ini mau apa? Gini loh Mbak, maksudnya beliau ini baik, bukan kok seperti ini malah bertengkar sesama istri. Ini gimana? Baiknya dari mana? Baik nggak seharusnya rombongan kayak gini. Masnya siapa? Saya Sujiwo. Terus keperluannya rame-rame seperti ini mau apa? Mau nyari siapa namanya kakek siapa? Masuk rame-rame ke rumah orang. Nggak sopan lagi. Emang kita dapat laporan dari istrinya kok. Kalau nggak ada Sudah apa kamu melapor sama orang-orang kayak gini? Saya nggak dapat apa-apa. Suami saya menikah lagi. Di mana hati nurani Terus kamu sebagai hubungan istri? sama orang-orang ini apa kamu punya hati? Kamu juga punya hati, jangan dorong-dorong. Kamu jangan ikut-ikut. Aku masih bisa. malah
Di sini saya juga istrinya. Tapi kamu udah. Enggak usah Wes, bertengkar. ini aja izin saya masuk, wes saya tak masuk. Bisa. mau apa? Ya dong. Sudah apa? Kamu mau Mbak, sampai jangan main tangan kayak gitu loh. Enggak main tangan kita kan sama-sama Kita di sini istri. diundang sama istri pertama loh. Kalian itu cuman hanya istri yang kesekian. Kamu siapa? Kan dia istri. Lah kamu Iya, siapa? Dia istri pertamanya. Ya, loh. kamu nggak berhak. Kalian yang nggak berhak. Kalian cuman istri yang kesekian. Nggak Ini punya hak rumah- penuh. Ya makanya Mas, ini kan rumah juga rumah saya, bukan rumah mereka loh. Tuh, makanya itu. Nikahin saya itu Kamu kami loh. siapanya dia? Mbak, Sampean kok main tampar-tampar. sampean ini udah masuk. Udah, biarkan saya Nggak masuk. bisa. Nggak bisa. Kalian kalau datang ke sini sopan, nggak beramai-ramai seperti ini, kita bisa sopan. Kami sudah sopan, Pak. Sopan seperti apa? Tapi Anda kalau sopan nggak akan masuk ke dalam rumah orang secara rame-rame seperti ini. Kamu diam. Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Kamu juga diam. Aku masih bicara sama orang. Kamu punya hati. Kamu diam. Saya punya hak loh di sini. Kamu Saya itu siapa? saya juga punya hak. Saya juga istrinya di sini. Saya tahu kamu istrinya. Ini rumah siapa? Rumah saya loh. Saya yang tahu kamu- ini rumah kamu. Ya kamu yang pergi dari sini ngapain kamu? Kamu ngapain? Jangan dorong-dorong. Kok malah seenaknya Jangan sendiri? ribut, jangan ribut-ribut ya. aku arep bentuk iso segitu kan itu. Aduh, piye iki? Gini loh. Jadi kita mbaknya ini istri pertamanya memiliki masalah dengan sang suami toh, ya kan Mbak? Iya. Nah, jadi sampean mungkin sebagai istri yang kesekian itu nggak perlu tahu masalahnya. Jadi mohon dipanggilkan, monggo mbaknya aja kan mbak punya hak di sini. Bisa sembarangan kamu rumah saya. Kamu yang ngapain sih? Ngapain kayak gitu? Kamu jangan Jangan. Kamu kok main tangan Kamu sih? kamu diam di sini. Kamu Itu harus hormati kami. Kamu nggak hormat sama saya. Saya udah, suruh diam, hormat. diam. Kamu diam. Mas Andi. Kamu itu cuma istri sirinya aja. Aku tahu kalau aku istri siri. Tapi kamu datang ke sini beramai-ramai seperti ini apa sopan? Kalau kamu sudah sopan ini atas undangan kami. Kalau kamu datang ke sini sopan, aku tahu ini rumah kamu. Saya tahu. Sama saudara saya tahu. Tapi kamu nggak sopan, kalian datang ke sini beramai-ramai mau masuk tanpa Saya punya hak, kamu nggak berhak mengatur-ngatur saya. Ini rumah saya. Mbak, ini kok urusannya makin rumit gini ya Mbak. Ini belum ketemu kakeknya loh Mbak. Udah rumit kayak gini. Nggak mau tahu Mbak, saya minta uang tambahan aja. Uang tambahan lagi katanya Mas. Tadi nggak harus pakai uang ngomong tambahan. apa sih sana? Masuk, bentar. Ini kan urusannya makin rumit gini. Kita lo belum aja kamu dari tadi. Dari malah ribut. Jangan. Udah, gini aja. Mbak, di mana kakeknya? Temukan saya. Di mana kakek itu? nggak bisa. Nggak ada. Saya udah baik ya. Saya sudah bilang kakek nggak ada. Tapi Mas. kata beliau ada loh. Ada Mas, cuman beliau lagi ritual. Tuh, istri pertamanya aja bilang ada loh. Tuhan. Iya Mas, dia ritual bukan hanya untuk apa yang dia inginkan saja, juga untuk nafsu dia. Ya Allah. Sekarang saya minta sampean semuanya pertemukan saya dengan kakek itu. Nggak bisa. Udah Mbak, gak usah berbelit-belit Mbak. Lah terus kakek itu di Susah mana? dibilangin kakek nggak ada. Kakek lagi sama istri yang lain tah? Apa di mana? Kalian itu dibuat cadangan kok mau. Polo aku. Sepertinya kakek itu ada Mas, dia ritual di dalam biasanya bersama istri-istri yang lain dan mencari Ada. istri untuk Ada berarti ya? Ada. Ya, ayo masuk. Kita nggak bisa mengizinkan kalian. Sampai ini dorong-dorong toh. Hah? Saya nggak akan dorong-dorong kalau kalian semua nggak kayak gini. Saya kayak gini karena dapat laporan dari istri pertamanya. Kamu nggak bisa dibilangin. Mbak, kamu nggak usah main tangan ya Kamu Mbak. diam. Sampean kok nampar-nampar ya? Hah? Emang kenapa? kamu kok nampar-nampar tim Gio sih. 2 kali lagi. Nah, izinkan saya masuk. Nggak bisa. Udah, sekarang kalian pulang semua. Besok aja kalau kamu mau ketemu. Kalau nggak mau pulang gimana? Maksudnya? Besok aja kalau mau ketemu. Pergi dari sini. Ini Kamu gimana, bisa Mbak? pergi apa enggak? Mereka ini nutup-nutupin itu apa? Ada, beliaunya ada. Nggak Mas. usah dengerin ngomong sekali sekali lagi dengan baik hati. Kalian semua pergi dari sini. Apa gini aja Mas? Kita bertiga nggak mau pakai kekerasan. Kalian semua pergi dari sini. Kita sia-sia Apa dong. besok di sini, Mbak. aja?
Udah Mbak. sekarang udah pulang semua. pulang pergi ngapain sih pulang pergi mas jangan pulang dulu mas. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita.